Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Ya, untuk kesempatan kali ini, hari ini Bu Ika ada mata pelajaran informatika. Belum Bu Ika mulai, kita berdoa dulu. Mungkin salah satu bisa memimpin. Silakan, ketua kelasnya. Siapkan berdoa mulai. Oke, saya absen dulu. Aditya Maulana Majid, ada ya? Here. Abriza Dio Gustino. Dari minggu lalu, pelajaran minggu kemarin sudah selesai ya tentang hardware. Mereview pelajaran kemarin, masih ingat tentang hardware, sistem komputasi tentang hardware. Apa itu hardware kemarin? Mungkin ada yang bisa? Ya, Desian? Bagian perangkat keras komputer. Oke, untuk kali ini kita lanjutkan. Setelah ada perangkat keras, berikutnya adalah perangkat lunak. Yang kemarin perangkat keras, sekarang perangkat lunak atau yang dinamakan software, yaitu perangkat lunak komputer. Yang pertama, nanti kita setelah mengenal perangkat keras, kita beralih ke perangkat lunak komputer dan mekanisme terjadinya interaksi perangkat lunak dengan pengguna atau manusia. Nah, capaian pembelajarannya itu peserta didik mampu menjelaskan dan memahami apa itu perangkat lunak dan hubungan apa antara perangkat lunak atau software dengan manusia. Kemudian tujuan pembelajarannya, di mana tujuan pembelajarannya yaitu kita akan mengamati dan menjelaskan, siswa harus bisa menjelaskan. Nah, sebelum sampai ke materi berikutnya, sebelum itu Ibu akan memberikan istilahnya pretest dulu untuk melihat kemampuan kalian. Sudah Ibu kirim di grup ya. Silakan dibuka. Bisa masuk ya? Siapa yang belum? Itu lagi, belum. Sudah semua. Oke, sudah semua. Ada yang nilainya di bawah, juga ada di atas. Mungkin nanti kita bisa perbaiki setelah kita menerangkan apa itu sistem komputer, komputasi dengan perangkat lunak dan interaksi dengan manusia. Terus kemudian software atau perangkat lunak komputer. Kemarin kan perangkat keras, barangseng atau satos, atau alat-alat yang ada di dalam PC atau di dalam komputer. Sekarang kita mencoba belajar yang lunak-lunak atau yang lembut-lembut. Mungkin di HP kalian bisa dilihat itu aplikasinya, itu namanya softwarenya. Jadi apa software itu? Ya. Sistem yang menjalankan operasi. Ya, sistemnya. Jadi software itu suatu perangkat lunak atau suatu sistem operasi yang bisa dijalankan baik itu di dalam komputer maupun di dalam mungkin di gadget ya. Kemudian di situ ada beberapa juga. Coba kalian berdiri dulu. Oke, berdiri. Ya, sambil ngongkek-ngongkek boyok ya. Kalian pernah melihat gajah? Nah, gajah itu besar. Kemudian semut? Kecil. Ular? Ular. Pendek ya. Oke. Kalau bilang besar, kalian bilang gini, besar, ya kan? Kalau kecil. Berarti gajah besar. Semut kecil. Ular panjang. Ulet pendek. Konsentrasi. Oke? Kita permainan, ayo. Konsentrasi. Gajah besar. Semut awas, konsentrasi. Ular panjang. Semut gajah gajah kok pendek. Sekarang dibalik.
Ayo dibalik, oke? Berarti kalau Bu Ika bilang gajah, dibalik. Berarti bilang gajah jadi kecil, bilang semut jadi besar. Oke ya? Oke. Ulet. Dadak mikir, ayo. Dadak mikir, ayo. Gajah. Ular. Sekali lagi kita kembalikan. Berarti gajah besar, semut kecil, ular panjang, ulet pendek. Oke. Ulet. Gajah. Semut. Gajah. Oke. Terima kasih, silakan. Untuk kali ini Bu Ika akan membuat sebuah diskusi atau permasalahan. Saya akan membuat kelompok. Oke, untuk kelompok 1 ada Aditya, ya, Ana, kemudian Aldino, Dewi, sama Dini. Oke, nanti silakan langsung menggabung sama kelompoknya. Oke, silakan membentuk kelompok kecil. Bentuk kelompoknya masing-masing yang sudah saya tunjukkan, mungkin meja bisa dibentuk sebentar, dibentuk kayak dibentuk per kelompok, ya kayak dulu. Ya langsung aja, sini aja 4, sini. Sudah sesuai dengan kelompoknya, juga akan membagikan LKPD dulu. Oke, untuk itu LKPD-nya silakan dilihat-lihat dulu. Tapi sebelum kalian mengerjakan, kita coba akan memberikan materinya perangkat lunak komputer. Perangkat lunak komputer itu ada dua bagian. Yang pertama sistem operasi, yang kedua software aplikasi. Kemudian yang ini sistem operasi sendiri itu ada beberapa. Contohnya Windows, Linux, dan macOS. Berikutnya kita coba untuk melihat software aplikasi. Di software aplikasi itu ada Microsoft Office, kemudian ada Photoshop, Corel Draw. Ini software aplikasi Google Chrome, Mozilla Firefox. Kemudian ini kita lanjutkan, nah ini interaksi manusia dan komputer. Kemudian di situ juga ada interaksi yang lain selain interaksi manusia bisa melalui berbasis GUI. Kemudian yang ini, nah interaksi manusia dengan komputer melalui suara audio. Jelas ya? Nah silakan dibuka di LKPD-nya. Nah, di lembar LKPD ini saya akan jelaskan dulu. Nah, di sini ada identitas kalian. Jadi silakan ditulis di situ nama anggotanya, siapa, nomor absennya berapa. Nah, ini ada instruksi kerja atau tugas. Alat dan bahan kita sudah punya semua, ada smartphone juga ada atau gadget, kemudian alat tulis, koneksi internet juga, kemudian aplikasi Canva dan Google Form. Nanti habis ini kita presentasikan per kelompok. Silakan dikerjakan bersama-sama, ditulis bareng. Untuk pembagiannya yang kelompok 1 itu interaksi manusia dengan komputer yang kebagian GUI ya. GUI. Kemudian yang kelompok 2 bagiannya adalah audio. Tadi audio ya, audio. Kelompok 3 video. Kelompok 4 perangkat piranti lainnya ya. Oke. Silakan yang belum jelas tanyakan atau bisa mencari file yang lain. Infografisnya tuh dikasih contoh dulu. Contoh. Kalau bisa nggak apa-apa, nanti langsung dimasukkan ke linknya aja gitu guys. Ini.
Oke, nanti untuk infografisnya itu silakan dikumpulkan atau dimasukkan di Google Drive yang sudah saya kirim ke WA, ke grup. Baru 2 kelompok yang masuk di itu. Oke, sekarang kelompok mana dulu yang sudah siap? Silakan maju dulu. Kelompok 4 bisa ya? Silakan maju ke depan. Oke, silakan diperkenalkan dulu. Kemudian siapa-siapa? Silakan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang menambahkan saya Arindia Nurjayani, saya Febriana Disabila, saya Usman Iman Sabutri, Saya Dirsyana Maju Putra Tanata. Saya Firza Dika Pradita. Di sini kami ingin menjelaskan hasil dari LKPD yang telah kami kerjakan. Dibaca, dijawab. Nomor 1. Di dalam elemen sistem komputasi terdapat 3 komponen atau istilah yang berkaitan dengan sistem kerja komputer itu sendiri. Sebutkan dan jelaskan 3 istilah tersebut. A. Hardware adalah perangkat keras komputer yang berbentuk fisik, contohnya mouse, keyboard, monitor, dan lain-lain. B. Software. Software adalah perangkat lunak komputer yang berbentuk sistem operasi dan aplikasi, contohnya Microsoft Office, Linux, dan lain-lain. Brainware adalah orang yang menggunakan ataupun yang mengoperasikan perangkat komputer. Dua, perangkat yang menyebabkan tayangan PPT. Keras sedikit. Biar teman-teman dengar. Apa yang kalian dengar dari tayangan materi perangkat lunak komputer? Sebutkan sistem operasi apa saja yang terdapat di dalamnya. Yang pertama, Mac OS, ketiga Microsoft, yang kedua Microsoft, yang ketiga Linux. Pengetahuan baru apa yang kalian peroleh setelah menyimak tayangan PPT dari guru? Mengetahui pembahasan tentang Microsoft, interaksi manusia dengan komputer, serta jenis-jenisnya. Melalui suara atau audio, melalui gambar atau video, melalui berbagai interaksi masukan lainnya. Dengan interaksi tersebut, manusia sebagai pengguna dapat memperoleh secara hasil apa yang diharapkan. Tuliskan informasi apa saja yang kalian masukkan dalam infografis. Kemudian interaksi manusia dengan komputer. Kalau yang masukkan saja beserta penjelasannya. Contoh interaksi melalui berbagai interaksi manusia lainnya dan kesimpulan. Ini adalah hasil dari infografis yang kelompok kami telah buat. Kelompok kami menjelaskan interaksi manusia dengan komputer dari salah satu antarmuka. Kelompok kami akan menjelaskan salah satu antarmuka tersebut melalui interaksi dengan berbagai interaksi masukan lainnya. Selain dengan menggunakan software, pengguna atau user dapat berinteraksi dengan komputer juga bisa melalui hardware. Interaksi tersebut bisa kami contohkan ada mouse. Mouse itu berguna untuk menempatkan kursor pada posisi tertentu pada layar komputer. Dapat digunakan untuk menggambar dan dapat juga digunakan untuk mengaktifkan menu pada
tersebut. Yang kedua ada keyboard. Keyboard merupakan papan ketik yang di dalamnya yang ada tombol-tombol huruf dari A sampai Z, ada angka dari 0 sampai 9, dan ada simbol-simbol khusus yang ada pada komputer tersebut dan bisa digunakan untuk memerintah komputer tersebut untuk mengaktifkan suatu sistem operasi tersebut. Dan yang ketiga ada joystick. Joystick tersebut mirip-mirip dengan mouse. Mungkin kalian yang suka dengan game tidak asing lagi dengan joystick. Joystick. Joystick tersebut merupakan piranti masukan hardware yang gerakannya dikendalikan oleh tuas dan gerakan tersebut terbatas hanya melalui kekurangan dibanding dengan mouse karena gerakan tersebut yang terbatas dan dinilai kurang akurat dibandingkan dengan mouse. Joystick ini banyak digunakan dalam aplikasi game. Dan kesimpulan yang ada dalam infografis yang telah kami buat ini adalah apabila dari infografis tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan adanya piranti masukan lain tersebut dapat membantu kami atau dapat membantu manusia sebagai pengguna untuk menjalankan tugas-tugas atau pekerjaan yang berhubungan dengan komputer. Jadi pekerjaan tersebut dapat selesai dengan waktu yang cepat dan hasilnya yang efisien dan sangat memuaskan. Jadi mari kita kembangkan teknologi tersebut agar bisa membuat pekerjaan yang lebih mudah, cepat, dan efisien. Terima kasih. Itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Sekian, apabila ada salah kata kami mohon maaf, dan apabila ada kelebihannya tidak bisa dikembalikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ada pertanyaan. Oke, setelah kita melihat tayangan dari masing-masing kelompok, kita bisa mengetahui ya apa itu interaksi manusia dengan komputer. Kemudian dari segi tampilan dari GUI mungkin ada keterangannya di situ, di mana semuanya bisa berinteraksi. Nah, setelah selesai kita mengadakan, setelah tahu materi yang kita bahas hari ini, Ibu akan memberikan post test. Karena tadi ada pre-test, sekarang harusnya adanya post test. Silakan dibuka untuk post testnya, ada di grup Google Form-nya. Silakan dikerjakan untuk berapa menit? Ada 10. Jadi untuk membandingkan antara di awal kalian bagaimana, kemudian setelah mendapat materi dari Ibu sama mungkin dari diskusi yang kita adakan, kita bisa mengetahui, oh ini toh sistem perangkat lunak itu, kemudian interaksinya apa aja. Nah, di dalam post test nanti kalian bisa mengetahui seberapa kemampuan kalian menyerap materi hari ini. Silakan mengerjakan prosesnya. Dikerjakan prosesnya. Berapa menit ke depan? 5 menit cukup. Kita kelebihan waktu, sudah waktunya sholat.
Ya. Oke, sudah? Sudah? Oke, dari sini, dari hasil pembelajaran hari ini kita bisa menyimpulkan. Tapi sebelum itu mungkin dari kalian, dari semuanya mungkin ada beberapa perangkat lunak itu apa, kemudian sistem operasi itu bagaimana. Kita bisa mengetahui bahwa perangkat lunak itu ada terbagi menjadi dua, sistem operasi dan sistem aplikasi. Di mana sistem operasi itu ada beberapa, yaitu tentang Windows, kemudian ada Linux, ada macOS, ada Safari. Kemudian di dalam aplikasi software itu ada Microsoft Office, kemudian ada CorelDRAW, ada Photoshop. Nah, di mana di situ kita ada berinteraksi setelah ada komputer perangkat keras, perangkat lunak, kemudian kita berinteraksi dengan mereka dengan beberapa cara, yaitu yang pertama mungkin menggunakan GUI yang tadi sudah diterapkan temanmu, kemudian menggunakan video atau rekaman audio rekaman, kemudian perangkat yang lain. Nah, selain itu kita bisa menyimpulkan semuanya itu mungkin dari kalian, dari hasil kalian mungkin salah satu bisa menyimpulkan ini. Silakan, Fajar. Bisa? Yuk, disimpulkan. Berdiri. Gak keras. Dari pembelajaran hari ini banyak sekali info yang kami dapatkan. Ada software atau perangkat lunak, mulai dari penjelasannya, jenis-jenisnya, hingga contoh dan tampilannya pun ada. Kami juga mempelajari tentang interaksi manusia dan komputer. Berbagai interaksi tersebut, bagaimana interaksi tersebut bisa terjadi, jenis-jenis interaksinya, manfaatnya, dan contoh-contohnya. Pada pembelajaran kali ini, kami merasa senang. Banyak ilmu baru yang kami dapatkan, tapi kami masih bisa merasa senang. Kami bisa menerima materi tersebut dengan baik. Ya, jadi kita kesimpulkan kayak gitu. Itu sudah menyimpulkan. Nah, dari materi ini kita akan mengembangkan lagi. Setelah kita tahu hardware, kita tahu software, kemudian ada interaksi dengan komputer. Nah, kita kembangkan lagi untuk minggu depan. Pelajaran kita adalah bagaimana cara menginstalnya. Jadi cara menginstal OS-nya. Ya, sistem operasinya kita menginstal ya. Menginstal bagaimana nanti kita adakan di lab, karena hari ini labnya dipakai. Jadi kita minggu depan kita akan pelajari tentang instalasi komputer, kita adakan di lab dengan menggunakan PC. Bagaimana toh kalian bisa nggak kalian menginstal dari mulai Office ya, sistem operasi Windows kita menginstal. Nah, itu mungkin kita siapkan untuk minggu depan. Dan mungkin Ibu minta maaf karena hari ini mungkin kelebihan jamnya ya, kalian harusnya sudah istirahat dan sholat, tapi ternyata dengan diskusi waktunya berlebih. Oke, mungkin materi hari ini, pelajaran hari ini Ibu akhiri, dan insya Allah kita ketemu lagi minggu depan dengan melanjutkan materi berikutnya tentang penginstalasian sistem operasi. Mungkin Ibu akhiri sampai di sini dulu. Mungkin sebelum diakhiri kita menutup dengan doa. Silahkan ketua kelas untuk menutup dengan doanya. Yang berat doa apa ya? Kecuali selesai. Oke, mungkin Ibu akhiri ini ya. Nanti silahkan istirahat, kemudian sholat, dan setelah nanti pulang berhati-hati karena ini musim hujan. Oke, itu saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk keluar.